Perkenalkan, nama saya Rizky Ferinauzia dengan NIM 64232651. Di sini saya akan membahas tentang funnel mastery. Apa itu funneling? Funnel atau funneling adalah sebuah alur penjualan yang disusun secara bertahap oleh penjual untuk menjual produk kepada pembeli. Contoh funnel dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita berbelanja di Shopee, ketika kita mencari sebuah produk, contohnya anting buat hijab, kita akan melihat banyak pilihan produk, penjual, dan toko. Setelah kita memilih dan membeli satu produk, lalu melakukan pembayaran setelah selesai atau bahkan sebelum selesai, kita akan ditawari produk lain yang masih berkaitan, seperti aksesoris tambahan atau produk rekomendasi. Bagaimana funneling bekerja? Cara kerja funneling pada dasarnya terdiri dari beberapa langkah utama. Kita perlu tahu tujuan funnel ini dibuat untuk apa. Misalnya, mencari pembeli, mengumpulkan database email, meningkatkan jumlah customer, memperkuat positioning brand, lalu juga menghadapi kompetitor. Intinya, sebelum menyusun funnel, kita harus punya gambaran jelas tentang tujuannya. Kedua, setelah goal ditentukan, kita menyusun strategi funnel. Setiap funnel bisa berbeda-beda, tergantung tujuan produk dan kanal yang digunakan. Selain itu, setiap penjual atau pebisnis pastinya punya gaya dan ciri khas masing-masing, sehingga satu funnel tidak bisa disamakan atau disalin begitu saja dari funnel orang lain. Ketiga, wajib menyiapkan plan B. Dalam praktiknya, tidak semua funnel akan langsung berhasil. Ada kondisi tertentu di mana funnel tidak menghasilkan penjualan atau konversi. Karena itu, kita perlu menyiapkan alternatif funnel dengan pendekatan dan gaya yang berbeda, agar bisnis tetap bisa berjalan. Mengapa funnel itu penting? Dalam bisnis, memang tujuannya utamanya adalah mencari keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus seimbang dengan manfaat dan value yang diterima oleh pembeli. Funneling membantu kita mengatur alur penjualan secara bertahap, menawarkan produk sesuai kebutuhan pembeli, meningkatkan peluang penjualan tanpa memaksa. Bayangkan jika satu pembeli bisa membeli lebih dari satu produk, lalu bayangkan lagi jika kita punya 100 pembeli, peluang keuntungan tentu jauh lebih besar, tanpa harus menambah biaya promosi secara signifikan. Macam-macam istilah funneling dalam digital marketing. Pertama, funneling adalah alur penjualan yang disusun secara bertahap untuk mengarahkan calon pembeli dari awal hingga pembelian produk. Kedua, upsell adalah penawaran produk dengan harga lebih tinggi setelah seseorang membeli produk sebelumnya. Contohnya, beli produk A, lalu ditawari produk B, lalu ditawari produk C dengan harga yang semakin mahal. Upsell bisa lebih dari satu dan dilakukan secara berurutan. Ketiga, downsell. Downsell adalah penawaran produk dengan harga lebih murah yang biasanya muncul ketika upsell ditolak. Tujuannya agar pembeli tetap membeli produk lain meskipun menolak penawaran sebelumnya. Keempat, one time offer atau OTO adalah penawaran khusus yang hanya muncul satu kali, biasanya dengan batas waktu atau kesempatan tertentu untuk mendorong keputusan tepat. Kelima, lead magnet. Lead magnet adalah contoh pembeli, yaitu orang yang sudah tertarik atau sudah mengunjungi halaman penjualan tetapi belum melakukan pembayaran. Keenam, traffic. Traffic adalah orang-orang yang datang ke landing page atau website, biasanya berasal dari media promosi seperti Instagram, Facebook, atau Google. Ketujuh, ads dan campaign. Ini adalah iklan berbayar, dan campaign adalah rangkaian strategi promosi atau funnel yang dijalankan dalam periode waktu tertentu. Selain itu, ada juga istilah seperti cross-selling, menawarkan produk pelengkap, bundle produk, menjual beberapa produk dalam satu paket. Produk penetrasi, produk harga murah untuk menarik pembeli baru. Apa yang disebut customer journey? Customer journey adalah perjalanan calon pembeli mulai dari tidak mengenal produk hingga akhirnya memutuskan untuk membeli. Contohnya, ketika kita ingin membeli produk apapun, baik online maupun offline seperti HP, laptop, kita tidak langsung membeli. Biasanya prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, awareness, mulai tahu bagaimana melihat produk. Interest, tertarik, mulai merasa produk itu cocok. Lalu yang ketiga, need, muncul rasa butuh terhadap produk. Yang keempat, consideration, mempertimbangkan, membandingkan, dan berpikir beli atau tidaknya. Yang kelima, decision, mengambil keputusan untuk membeli. Dalam tahap pertimbangan ini, seseorang sebenarnya sudah masuk ke dalam funnel penjualan. Dari sini ada dua kemungkinan, membeli atau tidak membeli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.